Tiongkok, sebuah negara yang dulunya dikenal sebagai pabrik dunia, kini telah melangkah lebih jauh menjadi simbol kemajuan infrastruktur global. Dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, Tiongkok telah memanfaatkan keunggulan finansial dan teknologinya untuk menciptakan proyek-proyek yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menunjukkan dominasinya di panggung internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok mencatatkan rekor demi rekor dalam pembangunan infrastruktur. Dari jaringan kereta api berkecepatan tinggi terluas di dunia, hingga jembatan yang menghubungkan daratan dan pulau-pulau terpencil, setiap proyek yang mereka lakukan selalu mencuri perhatian. Sebut saja, jembatan Hong Kong-Zhuhai Macau yang sepanjang 55 km, atau Bandara Internasional Beijing-Daxing yang megah dan futuristik. Proyek-proyek ini adalah bukti nyata dari tekad Tiongkok untuk tidak hanya mengikuti perkembangan global, tetapi menjadi pemimpinnya. Namun, ambisi Tiongkok tidak berhenti di darat. Mereka juga berhasil menaklukkan tantangan konstruksi di bawah laut. Dengan teknologi modern, sumber daya manusia yang terampil, dan perencanaan yang matang, Tiongkok mampu menyelesaikan proyek-proyek yang dianggap mustahil oleh banyak negara. Salah satu karya terbesarnya adalah terowongan laut Shenzhen Hongshan. Proyek ini tidak hanya memecahkan rekor sebagai terowongan laut beton terbesar dan terpanjang di dunia, tetapi juga menjadi solusi transportasi yang mengurangi waktu perjalanan secara drastis, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkuat konektivitas kawasan. Tapi, bagaimana sebenarnya Tiongkok berhasil membangun terowongan laut terbesar dan terpanjang di dunia? Proyek ini memanfaatkan 3 metode utama dalam konstruksi terowongan, bor dan ledakan, pipa bawah tanah, dan perlindungan penggalian. Metode bor dan ledakan sering digunakan untuk menggali terowongan di bawah permukaan tanah yang keras, sementara pipa bawah tanah dipilih karena memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif di wilayah pesisir atau lautan. Untuk menghindari kebocoran pada struktur terowongan, metode perlindung penggalian diterapkan dengan akurasi tinggi. Setiap metode dipilih dengan cermat berdasarkan kondisi medan dan tantangan yang dihadapi selama pembangunan. Di antara teknologi canggih yang diterapkan, pipa-pipa beton raksasa yang digunakan dalam proyek ini menjadi sorotan. Setiap pipa berbobot sekitar 880.000 ton dan memiliki panjang 165 meter. Pipa-pipa ini diangkut dengan kapal khusus yang memiliki presisi luar biasa untuk memastikan penempatan yang tepat di bawah laut. Proses penyambungan pipa terakhir pun melibatkan penggunaan dongkrak hidrolik untuk menghubungkannya dengan pipa lainnya, mirip seperti merakit laci raksasa. Hal ini memastikan keandalan dan stabil struktural terowongan. Keberhasilan proyek ini bukan hanya soal konstruksi fisik, tetapi juga keselamatan dan keandalan jangka panjang. Terowongan ini dilengkapi dengan 83 pintu keluar darurat dan berbagai sensor yang memungkinkan deteksi cepat jika terjadi masalah. Dengan kedalaman 39 meter di bawah permukaan laut, proyek ini mengutamakan keselamatan penggunaannya dan memastikan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Bukan hanya itu, terowongan ini diharapkan dapat mengurangi waktu perjalanan antara Shenzhen dan Hongshan dari 2 jam lebih menjadi 30 menit. Hal ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas, terutama dalam menghubungkan Shenzhen dan kota-kota besar lainnya di Provinsi Guangdong. Setelah selesai pada tahun 2024, proyek ini akan menjadi salah satu penggerak utama perkembangan kawasan Greater Bay Area yang mencakup Guangdong, Hong Kong, dan Macau, rumah bagi lebih dari 68 juta orang. Proyek terowongan laut Shenzhen Hongshan bukan hanya sebuah prestasi teknis tetapi juga simbol ambisi Tiongkok untuk terus memimpin dalam inovasi infrastruktur. Dengan kemampuan mengerjakan proyek besar dalam waktu yang luar biasa cepat, misalnya mengaspal 22,6 meter dalam 1 hari, Tiongkok telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya pengikut, tetapi pemimpin yang mampu mengubah lanskap infrastruktur global. Dan ke depan, kemajuan teknologi yang dicapai negara ini akan terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi di dunia.
Banyak negara mengakui keberhasilan teknis Tiongkok dalam membangun terowongan ini, yang menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengatasi tantangan infrastruktur yang kompleks. Negara-negara dengan program ambisius di bidang infrastruktur, seperti Jepang dan Korea Selatan, tentu mengakui bahwa Tiongkok kini telah menjadi pemimpin global dalam teknologi konstruksi besar. Pencapaian ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang berencana mengembangkan infrastruktur serupa. Bahkan, Tiongkok sering dianggap sebagai contoh sukses dalam hal konstruksi proyek besar dan modern. Negara-negara seperti Jepang yang dikenal memiliki proyek serupa dengan teknologi tinggi pun bisa melihatnya sebagai tantangan kompetitif di masa depan, mengingat mereka lebih fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, pencapaian ini juga menciptakan ketegangan di tingkat internasional. Negara-negara besar yang telah lama mendominasi pasar infrastruktur global, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mulai melihat Tiongkok sebagai pesaing utama. Tiongkok kini semakin mendominasi proyek-proyek infrastruktur besar melalui Belt and Road Initiative atau BRI yang melibatkan pembangunan infrastruktur di seluruh dunia. Proyek seperti terowongan laut Shenzhen-Hongshan bisa menjadi sinyal bahwa Tiongkok berusaha memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di kawasan Asia dan bahkan di seluruh dunia. Bagi negara-negara yang terlibat dalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok, proyek ini bisa membuka peluang baru dalam hal perdagangan dan konektivitas. Tiongkok bisa mempercepat arus barang dan manusia di kawasan Greater Bay Area yang mencangkup Shenzhen, Hong Kong, dan Macau, 3 pusat ekonomi besar di Asia. Dengan infrastruktur yang semakin canggih, Tiongkok menguatkan posisinya sebagai pusat ekonomi yang tak bisa diabaikan. Di sisi lain, beberapa negara lebih mengutamakan aspek berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, seperti negara-negara barat, mungkin mengkritik pembangunan proyek infrastruktur besar ini. Selain itu, ada pula yang memandang proyek ini sebagai langkah strategis untuk mengontrol jalur perdagangan dan meningkatkan dominasi politik Tiongkok, terutama di kawasan Asia. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.